Ya saya awalnya nggak tahu, pokoknya yang tahu itu posisi kesurupan. Saya kesurupan itu teriak bahwa saya itu kayak melihat itu saya tuh di dalam botol lagi teriak-teriak minta tolong kayak gitu. Anjela ingkang puspita kasiwiring sami mrana sekar gaduh kongas gandanyo mawe laras renaning triya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nugroho wiwasih wilasaning Gusti ingkang Maha Agung ingkang prasaset hamba nyumili mugi tansah tumedhak lan tumanduk kajiwa kasarira dumateng panjenengan sedaya dalasan kula sumrambah kulawarga Waradin Sagung dumadi Lestantun Raharja. Selamat datang di Dua Sisi Real. Saya Arga Balarama. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita bertemu dengan saudara kita yang mengalami hal-hal mistis dan berdampingan langsung dengan alam metafisika, dengan alam gaib. Di part 2 kali ini, beliau, Mbak Sophie, yang mengalami kisah spiritual, perjalanan spiritual yang panjang, akan memberikan kisahnya, memberikan historinya yang sangat luar biasa. Maka dari itu, simak terus di Dua Sisi Real. Ya, selamat malam Mbak Sophie. Ya malam Mas Arang. Ya, terima kasih. Akhirnya kita bisa dipertemukan kembali. Kami bersama tim Dua Sisi Real. Ya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan, Mbak. Karena di part pertama kemarin memang ibarat kata itu pembukaan sisi gerbang gaibnya. Nah, ini mungkin bisa di part 2-nya. Kan Mbak Sophie juga kemarin masih sangat banyak nih unek-unek kemudian pengalaman serta histori bagaimana berkaitan dengan proses yang dialami oleh Mbak Sophie. Nah, mungkin bisa diceritakan kejadian-kejadian, kejanggalan dan apapun yang ada di dalam dan dialami oleh Mbak Sophie. Silakan. Iya, kejanggalan banyak banget. Yang terusnya kemarin itu di kamar saya itu kan ada bingkai foto saya. Itu tak taruh di tembok, tapi posisinya kan gantung bingkai itu. Itu foto saya sama anak saya yang pertama waktu masih kecil, itu foto lama. Itu pernah sekitar jam 1-an malam itu, saya sama suami belum tidur, itu ngadepnya yang ke tembok bingkai, ada bingkainya itu. Itu anehnya apa? Bingkai itu bisa goyang loh. Goyangnya tuh pertama maju, belakang gitu, terus kanan kiri kayak gitu. Bingkainya itu? Iya. Sebagian orang mungkin kalau cuman sekedar katanya nggak ada bukti itu mungkin nggak percaya kalau itu tuh nyata, bener kelihatan gitu. Terus keanehan lagi itu sering suara itu di kamar. Itu suara kayak orang kayak kelereng itu di lantai gitu, tek 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 gitu. Itu sering, suara. Sering. Tapi kalau saya keluar nanya anak gitu yang di luar kamar saya itu nggak ada yang dengar, berarti suara itu cuma ada di kamar saya. Terus kayak suara geluduk gitu. Terus kadang ada suara kayak petir. Iya, terus kadang ada suara gede bata apa jatuh di atap. Itu sering juga. Jatuh di atap? Iya, di atap kamar saya. Bluk gitu. Sering. Terus yang lucu lagi itu yang nyata juga. Ingat banget. Malam Jumat Kliwon, saya kan kalau jemur itu taruh di samping. Kalau dulu tuh nggak pernah tak angkatin, nggak pernah tak masukin ke dalam kan, dalam rumah kalau malam. Itu pernah ada yang hilang. 2 itu punya saya. Itu pas
malam ya, malam Jumat Kliwon itu. Iya. Nah kemudian dari proses kemarin di part pertama kan Mbak Sofi itu dikirimi berbagai hal barang-barang yang negatif. Nah, itu kemudian ketika berobat apakah ada yang ganjil kemudian datang lagi atau prosesnya bagaimana Mbak sampai bisa ke fase sekarang ini ya seperti normal lah, bisa kita katakan seperti itu. Ya prosesnya itu panjang. Suami juga kan sedih ngelihat saya adanya kesurupan, terus ada yang bilangin coba bawa ke sini gitu kan. Ya ibaratnya orang lagi sakit kan, kalau ada orang ngomong yang ini yang penting sembuh kan diturutin aja. Ibaratnya ngutang pun dilakukan gitu, yang penting sembuh. Pernah saya diajak berobat ke suatu tempat lah, di situ saya tinggal itu ya sebulanan. Di situ diobatin, di Wonosobo diobatin. Ya kalau saya sama suami ya pikiran, nggak pernah punya pikiran jelek ke orang ya, nggak pernah seujon sama orang lah gitu. Ketemu orang ngomong gini-gini ya pikiran aku positif, dia emang mau ngobatin gitu. Tapi ternyata kebelakangan malah habis-habisan yang ada. Kalau saya sih percaya emang hal gaib itu ada. Soalnya saya ngerasain memang itu ada. Jadi kalau saya ke tempat yang agak-agak serem itu, saya tuh langsung ngerasa ada. Tapi dengan kondisi saya seperti ini, ada yang nggak tulus itu malah dimanfaatin gitu. Dimanfaatin itu ya bentuk materi. Yang kenyataannya saya sekarang sama suami keadaannya seperti ini kan, habis banyak. Ya itu. Jadi buat teman-teman semua yang ngalamin seperti saya harus lebih hati-hati. Ya mungkin ada orang itu emang pintar ya, punya kelebihan mungkin iya, tapi mungkin ada yang sebagian disalahgunakan. Mungkin ada yang emang benar-benar tulus mau bantuin, mungkin ada. Jadi yang saya alamin itu ya buat contoh teman-teman juga lah, barangkali ada yang ngalamin kayak saya, itu harus lebih hati-hati. Itu aja. Kemudian dulu yang paling fatal yang pernah dialami itu yang sampai sekarang masih ikut, itu sosok-sosok itu masih sering mengganggu, kemudian kadang meminta sesuatu hal tuh Kak, minta kembang atau minta apa gitu, ada nggak Kak? Ada. Saya itu pernah makan kembang 7 rupa, pernah di posisi kesurupan itu. Ya mungkin ada yang emang benar orang ngomong awalnya itu. Gimana itu Pak awalnya? Ya awalnya kalau kesurupan kan yang ngobati suka bilang keluar, iya aku mau pergi. Tapi aku syaratnya minta ini gitu, misalnya minta apa gitu. Kadang minta rokok, terus minta kopi pahit, terus kembang, kadang minta kemenyan dibakar itu gitu. Kemenyan Dibakar, cuman kan dihirup asapnya aja. Kan kalau lagi kesurupan itu saya ingat, hati kecil saya tuh tahu saya ini lagi rasanya kesurupan. gimana Pak? Badan itu rasanya gimana? Biasa saja atau bagaimana? Bisa diceritakan kalau sedang kesurupan di bawah pengaruh hal-hal gaib itu bagaimana? Ya. Kalau awalnya mau kesurupan itu rasa apa sih? Nyesek, debar-debar kenceng gitu, langsung nyesek, itu saya udah nggak bisa mengendalikan. Terus pas posisi kesurupannya itu, hati kecil saya tuh saya tahu nih lagi kesurupan gitu, saya tahu. Saya ngomong apa, jadi posisi saya kesurupan, nanti pas sembuh saya ditanyain, saya ingat saya ngomong apa. Terus kalau kesurupan kan berontak nih, dipegangin orang, tuh saya sebenarnya ngerasain sakit gitu, tapi saya kan nggak bisa apa-apa. Mungkin gimana ya Mas, kalau ngomong sama orang yang belum pernah ngalamin, itu nggak percaya, dikira tuh saya yang ada-ada atau gila ya. Tapi bukti nyata, kalau saya lagi kesurupan nih, saya berontak itu dipegangin orang laki, ibaratnya 6-10 itu tetap orangnya tuh kualan. Mental. Itu kalau dipikir secara nalar saya perempuan. Mesti kan saya nggak mungkin tenaganya seperti itu kalau emang saya nggak kesurupan kan. Kayak gitu. Oke. Kemudian dalam dulu juga pernah berobat di luar daerah? Belum sih. Ya paling undang orang, pernah orang Semarang juga ke sini.
Kalau untuk pengobatan yang paling umum biasanya apa saja Mbak ritualnya? Ritual-ritualnya itu. Paling mujadahan gitu, mujadahan. Terus misalnya saya di ini, terus yang ngobatin katanya sih bilang pernah saya tayaroh mana gitu, tapi saya kan gak nyaksin itu emang ya roh apa gimana, saya ngerti. Cuman kadang kan ya itu yang tadi saya bilang, kadang ada yang manfaatin. Nah, setelah melakukan hal-hal seperti itu, apakah bisa sembuh total atau bagaimana? Belum sih, kenyataannya belum. Sampai sekarang pun saya masih ngerasa suka kayak nggak bisa ngendaliin diri. Kalau ke tempat-tempat yang agak mungkin si mata saya nggak bisa ngelihat gitu, tapi berasa gitu. Belum bisa sembuh. Sebenarnya saya pengen banget bisa hilang hal-hal itu dari diri saya, kepengen. Tapi kadang juga terbesit, kadang melihat apa gitu, sosok itu kadang pernah gitu. Ngelihat enggak mas, cuman berasa. Misalnya malam ke tempat yang mungkin di situ ada gitu, saya tuh langsung yang nyesek, itu napas tuh udah susah nyesek, terus kayak orang mau ditarik gitu loh. Itu berasa kayak ada yang mau masuk. Soalnya kemarin malam, 2 malam yang kemarin itu seperti itu saya ngalamin lagi. Di situ saya ngelawan istighfar sambil, tapi berat banget sebenarnya. Ngelawannya itu berat. Berarti malah lebih dominan sembuhnya ketika membaca ya sebisa-bisa ya, ayat kursi ya kayak gitu, sama ngalihin pikiran, jangan fokus ke situ gitu. Nah biasanya kalau di rumah kemudian ada yang masuk seperti itu, nanti apakah dia hilang sendiri atau bagaimana? Keluarnya keluar sendiri atau sudah perang dulu di dalam badan gitu? Maksudnya nyampe sekarang apa gimana? Apa kalau pas lagi kesurupan? Iya, pas lagi kesurupan. Kalau kesurupan sih suka pergi sendiri. Tapi lama itu? Suka lama. Nah biasanya kalau setelah kesurupan seperti itu, badan yang dirasakan enteng, penak gitu. Anehnya kayak gitu. Setelah kesurupan itu saya badan malah jadi enak gitu. Berarti setelah kesurupan kemudian setelah kesurupan malah biasanya badan lebih enteng iya. Aneh. Nah kalau akhir-akhir ini itu sering nggak ada hal-hal yang mengerikan di rumah atau saat aktivitas gitu kan, kadang peka terhadap hal-hal yang menyeramkan gitu, itu berasanya apa saja? Kalau sekarang saya lebih jarang keluar malam. Soalnya kan tersiksa mas, kalau mau kesurupan itu tersiksa. Jadi kalau nggak penting-penting banget saya jarang keluar malam. Itu pun kalau di rumah ya sering datang gitu. Kalau di rumah? Walaupun rumah sudah dibentengi kadang juga masih. Iya, buktinya sekarang masih suka kayak gitu. Kesurupan. Nah, kadang kalau misal tidur gitu juga sering dimimpiin seperti itu juga atau? Enggak. Justru malah saat keadaan sadar berarti ya? Iya. Mungkin ada yang lain yang bisa diceritakan? Ya masih banyak sih. Yang kemarin ini kan kesurupan ya. Itu kan kalau saya itu gimana ya? Kayak peka aja. Misalnya nih orang agak bisa nih punya pegangan nih, saya tuh langsung ya kayak tadi gitu. Mungkin ada perlawanan dari yang ada di diri saya ya. Kemarin pernah ada yang kesini kan main gitu, saya langsung kesurupan. Terus kesurupan, iya, maksudnya ya duduk pertama bareng biasa kayak gini gitu, berapa 10 menitan lah kesurupan, tapi itu ganti-ganti. Cuma ganti-ganti juga suaranya mungkin bisa beda. Beda. Kalau pas kuntilanak itu persis gitu, kayak ketawanya itu, soalnya saya kan sadar, maksudnya gimana sih, dalam hati ngerti gitu kalau saya lagi kesurupan. Jadi saya gini, kok bisa ketawa kayak gitu di hati.
Udah kalau diulang dalam keadaan sadar Ya nggak bisa, nggak bisa. Nah, kalau dalam aktivitasnya panjenengan, nah itu juga ketika terjadi hal kesurupan seperti itu, apakah juga melakukan ritual-ritual khusus mungkin? Enggak sih, enggak. Berarti hanya fokus berdoa saja? Iya, nggak pernah saya ini berdoa saja. Kalau sekarang juga lebih pasrah lah sama yang di atas. Soalnya kan udah berbagai usaha saya sama suami saya. Yang ada apa? Habis kan semuanya gitu. Ternyata malah dimanfaatin orang, dibohongin orang. Kasihan aku ngeliat suami saya kan, yang terakhir ya di Wonosobo. Ya adanya dibohongin orang, dimanfaatin orang. Jadi buat ya saya diundang di Wawancari Mas, saya mau karena ya jangan sampai ada orang yang kayak saya gitu. Kasihan. Yang terpenting juga kita optimis dan selalu sabar, pasrah seperti itu ya. Nah, di part 1 kemarin itu kan juga membahas terkait barang-barang nih, kiriman-kiriman. Nah, itu kan dari banyak dukun aliran hitam gitu ya, kalau kita katakan. Mungkin Mbak juga tahu, bisa dibocorkan mungkin dari mana saja, kemudian bisa tahu itu apakah jinnya itu juga komunikasi atau gimana itu Mbak? Itu yang bikin kita penasaran. Ya pokoknya kalau satu persatu sih nggak tahu ya, pokoknya saya tahunya kalau pas lagi kesurupan itu ngomong, saya disuruh ini dari mana, Jawa Timur, terus dari Gunung Kidul, terus ada lagi yang dari daerah Banjar ke sana ada itu. Kalau yang paling kuat dari mana itu? Gunung Kidul sih kayaknya. Nggak ngerti sih, pokoknya yang gede hitam itu tuh yang bandel banget sampai sekarang itu. Terus yang misalnya di tempat-tempat yang ini langsung mau masukin tuh yang itu. Gunung Kidul itu? Mungkin ya. Memang sudah cukup lama merasakan dan udah lama. Sekarang sudah bisa mulai berhasil mengontrol dan adaptasi seperti itu. Ya. Cuman kadang sih nggak enak hatinya gini ya, misalnya sebagian orang yang nggak percaya, itu kan kadang ngomongnya nggak ngenakin hati gitu. Sedangkan saya tuh yang ngalamin itu tersiksa. Saya bukan yang ada-ada, emang ini kenyataannya gitu. Tapi mau diceritain kan orang itu hal gaib, cuman cerita doang, nggak ada bukti. Itu susahnya menjelasin ke orang-orang tuh seperti itu. Nah, kalau dalam prosesi berdampingan dengan dua sisi alam seperti itu, apakah Mbak Sophie juga pernah merasakan rohnya dibawa ke alam mana? Pernah. Kalau yang kemarin itu saya ngerasa itu roh saya itu dimasukin botol. Ya, botolnya diceritakan awalnya bagaimana bisa di botol seperti itu? Ya saya awalnya nggak tahu, pokoknya yang tahu itu posisi kesurupan. Saya kesurupan itu teriak bahwa saya itu kayak melihat itu saya tuh di dalam botol lagi teriak-teriak minta tolong kayak gitu. Minta tolong, dari di botol itu, botolnya tuh dibungkus kain kafan, dikubur di pesisir pantai. Dikubur? Botol itu dikubur di pesisir pantai. Itu posisi saya kesurupan, tapi agak kan bisa itu kayak ngeliat gitu. Itu dikubur di pesisir pantai. Habis itu ya yang ngobatin saya itu ya mungkin nggak ngerti ya, dibaca-bacain apa mujadahan apa gitu, itu bisa balik lagi. Tapi prosesnya itu lama. Posisi kayak gitu saya pikiran pun udah nggak jelas, sama suami ngajaknya berantem, pokoknya sama keluarga saya cuek banget. Itu proses untuk mengembalikan itu proses lama ya? Prosesnya lama. Luar biasa maksudnya. Ya mungkin ada, sebelum kita tutup nih perjumpaan kali ini, kita bisa bertemu dengan Mbak Sophie lagi dan mengalami banyak kisah, banyak yang dan sangat dramatis ya tentunya. Mungkin ada pesan khusus untuk kami dari tim Dua Sisi Real yang bisa disampaikan. Monggo.
Ya buat tim Dua Sisi Real, semangat terus, bantu orang-orang yang seperti saya buat ngungkapin apa yang sebenarnya terjadi tapi sebagian orang tidak percaya. Maju terus, semoga lancar. Terus buat teman-teman yang mungkin sebagian nggak percaya dengan yang saya alami, ya mungkin kan sebagian orang nggak percaya, tapi emang itu nyata ada. Terus buat orang yang ngalamin seperti saya, hati-hati kalau mau berobat, jangan asal orang. Mungkin sebagian orang emang itu sebenarnya emang bisa ngobatin, cuman kadang ada yang tulus, ada yang manfaatin. Hati-hatinya di situ. Saya yang ngalamin tuh udah dimanfaatin orang. Itu. Tetap sabar, istiqomah dan selalu mawas diri. Iya. Betul. Terima kasih ya Mbak Sofi. Ya, sama-sama. Mungkin di lain episode kita juga bisa saling sharing Ya. dan sebagainya lagi. Terima kasih ya. Ya. Oke, saudara-saudaraku semua, begitulah kisah beliau, sangat tragis dan penuh dengan retorika. Apa itu kehidupan, apa itu alam gaib, dan sangat berdampingan dan sangat berkaitan secara erat. Dan maka dari itu menjadikan kita selalu mawas diri, menjadikan kita selalu introspeksi, dan menjadikan kita selalu belajar dan meyakini bahwa hal-hal metafisik, hal-hal gaib memang ada. Dan untuk teman-temanku, ketika kalian memiliki kisah-kisah horor, gaib, tragedi yang kalian alami dan yang mencekam serta mengerikan, bisa hubungi nomor dan bisa di DM di channel Dua Sisi Real. Begitu, sekian dari saya, Arga Balarama. Pamyaking warono kinarya sarono hamuayu hayuning sasomo. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.